Halo kan, teman-teman YouTube. Oke, perkenalkan sebelum dengan gue Aci di YouTube channel gue Yasir JR. Ini gue mau unboxing laptop, dan ini belum dibuka, masih keadaan tertutup. Kurang lebih 1 jam sebelumnya tadi sampai, dan boleh sih cepat. Laptop Lenovo ThinkPad T430. Ya, selebihnya penilaian nanti di review ya. Jadi selain mau unboxing ini dan review, gue pengen nge-review juga untuk sellernya, ini sesuai tidak dengan pembicaraan, diskusi, chatting, apa yang dia berikan, apa yang dia masukkan di deskripsi itu sesuai apa enggak. Dan tujuannya juga kan teman-teman, dengan kita membuat YouTube seperti video rekaman seperti ini, kita bisa membuat ini jadi bukti buat kita nanti mengklaim atau memberikan bahwa produk ini tidak sesuai yang kita beli. Ya, selebihnya kita langsung aja ya untuk unboxing. Oh ya, ini mungkin saya kasih tahu di sini ada sedikit chattingan dengan sellernya. Jadi sellernya ini di Tokopedia ya, ini bernama tokonya sebentar. Klik and Click Lipo Karawaci. Ya, dia yang menjual Lenovo ThinkPad ini dengan harga yang bisa dibilang lumayan miring nih kan. Bahkan harganya itu membuat saya minat dan tertarik. Berikut pun ada promo untuk mouse wireless. Jadi keterangan di samping itu mouse wireless ya. Mouse wireless, bukan mouse optikal, mouse wireless dan tas. Lalu saya tanyakan sebelum saya beli, katanya dapat. Makanya kita ingin lihat apakah di dalam paket ini benar-benar dikasih juga sesuai pembicaraan. Oke, sebentar. Nah, baca selengkapnya. Jadi di sini ada keterangan free tas dan mouse wireless. Dan saya juga pastikan dahulu sebelum membeli barang ini dengan mendiskusikan apakah benar mendapatkan tas standar dan mouse wireless. Dia bilang iya, dan sesuai tidak. Nah, maka kita lihat nanti. Dan yang utamanya itu saya pastikan di chattingan itu dengan banyak pembicaraan ya, kurang lebih 46 diskusi ini saya. Pembicaraan antara dia dengan saya, mulai dari pertanyaan spesifikasinya, prosesor, RAM, harddisk, dan layarnya. Dan satu lagi utama saya kenapa mau mengambil yang T430 ini, itu ada fitur fingerprint. Makanya saya pertanyakan di awal juga apakah yang versi T430 ini fingerprint. Katanya iya, dan itu juga untuk saya ingin membuktikan juga nih sesuai dengan apa tidak dengan pembicaranya nih. Jadi selain nanti dapat tas, mouse, spesifikasi, dan berikut fingerprint atau tidak ini. Jadi semua di sini ada buktinya, chattingan guys. Chattingannya itu semuanya ada. Bahkan saya pastikan kembali, saya sebelum memproses mobile pembayaran, saya tanya, oke, saya perjelas lagi ya om. Dari sisi detail, prosesor Core i5-3320M, memori 4GB RAM, storage 320GB, screen 14 in, fingerprint, operasi Windows 10 Pro. Kondisi sekarang jaring pakai masih tetap mulus 90%. Kita lihat nanti mulus atau tidak. Kelengkapan unit charger, dan garansi bisa dipakai dengan invoice, free tas standar dan mouse wireless selama masa promo. Oke, lanjut aja ya, kita buka unboxing. Semoga aja sesuai dan tidak ada namanya proses klaim. Makanya dengan adanya video ini tujuannya yaitu untuk proses klaim.
Untuk packing ya cukup tertutup ya. Kalau buat untuk bilang safety sih kalau menurut saya kurang nih. Kalau menurut safety itu yang mungkin bisa dibilang pakai box kardus ya. Jadi kita lihat aja ini. Oh, dia pakai bubble wrap lagi. Sepertinya tasnya ini sudah di dalam, berikut laptop di dalam tas nih. Kalau prediksi saya nih, coba lihat. Kita ambil dari yang samping deh. Ya, jadi ini dari saya terima belum dibuka ya, belum dibuka, baru ini untuk unboxing langsung direkam. Oke, untuk tas sesuai, jadi memang dikasih tas karena bentuk awal kita buka sudah pas ini, dan di dalamnya laptop. Sebelum kita buka yang besar, kita buka yang kecil. Sepertinya ada isinya ini. Oh, ini ada benang ya, nanti bisa digunting dulu. Wow, mantap kan? Sesuai pembicaraan, mouse wireless tanpa kabel atau optikal. Jadi ini wireless tanpa kabel, tidak seperti optikal yang masih memiliki kabel ya. Mouse standar disebutnya itu. Kalau ini wireless sudah bisa dibilang di atas standar kalau menurut saya. Ya. Direct enter wireless, ada USB port koneksinya. Nanti kita tes, kita taruh dulu. Apalagi di dalam sini adaptor, dan ini kalau kita memakai produk Lenovo ThinkPad yang mungkin bisa dibilang US ya, dia masih menggunakan kepala 3. Kepala 3 ini enggak umumnya di Indonesia, jadi Indonesia itu memakai 2, ini 3. Jadi kita perlu tambahan lagi semacam extension AC ya, 20 volt itu, yang semacam extension T stop kontak itulah. Oke, nanti kita coba, dan saya juga udah menyiapkan untuk extensionnya, cukup dipasang di sini. Oke, nah seperti ini. Dan ini yang ditunggu, ini yang paling penting nih. Ini laptopnya kan. Jadi sebelum saya buka, saya kasih lihat sedikit penilaian dari saya. Laptop ini bisa dibilang laptop legendaris, laptop handal, laptop yang sangat dulu pertama keluar itu di tahunnya, laptop yang termasuk mahal ini kan. Kurang lebih sekitar dulu yang saya tahu itu 12 jutaan lah. Ya, itu harga yang termasuk tinggi di tahun seperti itu, dan belum tentu semua orang bisa membeli. Dan di tahun sekarang, walaupun sudah tertinggal, tapi dengan prosesor Core i5, kalaupun sesuai deskripsi, ini masih mumpuni kalau menurut saya, masih bisa dipakai lah di tahun seperti ini. Kondisi ternyata mulus, sesuai dengan deskripsinya, bahwa dengan omongan kita dengan seller di chatting, di chat, diskusi, saya minta yang mulus, dikasih lumayan mulus. Ya, di sini ada CD-ROM, DVD-ROM, expansion card, dan ini untuk memory flash kemungkinannya. Ini WiFi, USB, dan di baliknya itu ada
Oh ya, belakang dulu. Ini USB standar, kemungkinan 2,0 ini ya. LAN card atau konektor LAN. Dan ini untuk adaptor ya. Konektor untuk ke adaptor, dan ini untuk airflow untuk earthing fan. Airflow artinya udara masuk atau keluar, atau ini masuk atau ini keluar. Eksternal PGA untuk ke monitor. Jack audio untuk audio put, dan ini apa ya, mini DPI atau apa ini ya, kemungkinan sih mini DPI ini. Jadi kalau punya perangkat camcorder yang kemungkinan koneksinya sama seperti ini, bisa lewat sini. Jadi selain USB bisa lewat sini. Biasanya kalau memang benar mini DPI itu lebih cepat transfernya untuk proses copy data. Dan ini USB dan sesuai deskripsi itu di Lenovoting PT430 itu 3,0 ya. Dan biasanya memang menciri khas dengan warna biru seperti ini 3,0. Untuk kondisi bawahnya juga lumayan bagus banget ini. Tapi di sini ada garansi, jadi saya nggak bisa membongkar ya. Jadi saya juga di chatting itu mempertanyakan apakah slot RAM-nya itu 1 keping, dan karena saya nanti rencana mau upgrade, karena 1 keping itu karena deskripsinya itu 4 GB, jadi saya pengen 1 keping itu 4 GB. Dan di T430 ini support 2 slot, artinya kalau 1 slot itu 4 GB, kita bisa tambahkan lagi 1 keping 4 GB, jadi total 8 GB. Itu rencana saya nantinya, karena saya ingin bermain di editing dan aplikasi-aplikasi yang lumayan berat kan. Ini untuk ke ini ya, apa semacam dock ya. Jadi ada tambahan lagi, masang ke sini. Nah, tambahan itu juga bisa untuk audio, USB, bahkan ada pemasangan harddisk juga bisa di situ. Oke, ini untuk harddisk di segel juga, garansi. Jadi nggak bisa kita buka ya. Secara fisik harddisk itu belum tahu pasti nih. Nanti setelah garansi habis, nanti saya akan rekam lagi. Saya akan buka dengan kondisi masih rapi seperti ini, lalu saya buka pas direkam, lalu saya lihat apakah benar sesuai dengan deskripsi. Karena itu suatu saat nanti juga saya bisa mengkomplain juga bahwa RAM tidak sesuai pembicaraan. Oke, untuk baterai ini yang saya sempat pertanyakan nih Gan, baterai ini yang didapat 6 sel atau 9 sel gitu. Ternyata yang saya dapat ini 9 sel. Jadi 6 dan 9 sel itu ada 2 ya. Kalau orang bilang yang 6 sel itu ada yang bisa dibilang bukan orinya gitu. Tapi kalau udah 9 sel seperti ini udah ori bawaannya dia. Ya itu yang saya dapatkan info dari browsing juga ya. Enggak secara pasti juga sih. Kalau dari fisik ini sepertinya juga ori. 9 sel itu bisa dibilang kalau posisi barunya itu katanya 9 sampai 9 jaman lah ya. Tapi karena ini udah produk second, artinya bekas pakai, dan di deskripsi itu juga dia bilang kurang lebih daya tahan 2 jaman. Oke, masih ada serial numbernya, nanti kita bisa pakai untuk install ulang di Windows 7 Pro ya. Jadi mungkinan ini kalau di Windows 7 Ultimate ini Windows 7 Ultimate ini nanti belum tentu bisa dipakai nih serial numbernya. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau kita coba ke Pro bisa dipakai juga. Dan ini yang juga nanti akan saya coba. Jadi ada slot untuk GSM card, tapi nggak tahu ya fungsi apa enggak, nanti kita coba lah. Ini juga rasa penasaran saya di sini nih buat 3G. Oke, kita buka aja dan nanti kita pasang dulu baterainya. Kita buka, tasnya kita taruh dulu. Dan saya pengen lihat apakah ini fingerprint sesuai permintaan saya. Kalau memang benar fingerprint, dari semua pembicaraan hampir sebagian sudah sesuai. Mouse wireless, adapter juga sesuai.
Walaupun masalah ini lupa saya tanyakan, versi US atau Indonesia nggak masalah, inilah ini masih bisa dipakai. Tas juga sudah dapat, kondisi juga lumayan mulus. Tinggal kita lihat apakah ini fingerprint. Wow, fingerprint kan sesuai dengan permintaan saya. Dan dari keyboard ini ada bahasa tulisan ya, tulisan Jepang nih kayaknya ya, tulisan Jepang, huruf Jepang. Jadi kalau kita mau ngetik tulisan Jepang, ya tinggal ikutin aja kali ya. Nih, saya dulu sempat belajar Jepang tapi saya lupa. Oke, pointernya berfungsi, cuman bentuk agak udah kurang ini ya, tapi nggak apa-apa. Padnya berfungsi. Oh, ini bergeser nih stikernya, mungkin karena proses packing kali ya. Oke, fingerprint ya, yang saya ingin T430. Jadi T430 itu ada dua. Saya juga sempat terkecoh itu waktu ingin beli di T430 itu, ada ternyata di sini tidak ada fingerprint kan. Jadi T430 yang tanpa fingerprint itu, setelah saya lihat-lihat, dia di sini keterangannya ada T430S. Nah, jadi saya coba cari lagi ada fingerprint untuk pastikan apakah sama T430 atau ada T430 lain. Ternyata ya cukup T430 aja. Jadi pasti T340 yang ini yang ada fingerprint tanpa embel-embel S, atau mungkin ada T atau apa ya. Nah, jadi kalau secara fisik mulus ya, paling tinggal dibersihkan aja. Satu lagi webcam ada, ting light-nya juga kemungkinan bisa ada, tapi belum tahu ini fungsi apa enggak. Dan layar di sini juga masih disegel, kondisi mulus ya, mulus ini. Kita coba tesnya lain ya kan. Oh ya, untuk layar ya baret halus lah, ini agak baret halus, enggak terlalu mulus juga ya, ada baret halus, tapi enggak dalam nih. Ini masih kemungkinan bisa dibersihin, kalaupun enggak dibersihin sih enggak terlalu kelihatan ya, nanti saya bersihin. Oke, kita coba nyalain. Baterainya ternyata ada. Jadi reviewnya kita lanjut di sini. Reviewnya kita akan mereview software juga, Windowsnya Windows 10 dengan spesifikasinya, prosesor dan RAM apakah sesuai dengan deskripsi bahkan pembicaraan yang sudah saya tanyakan kepada seller nih kan. Masuk Oppo ya ini. Dan untuk touchpad mouse ini sepertinya udah diganti kayaknya ya, udah diganti lapisan stikernya nih, bukan orinya nih, karena dia lebih di atas. Jadi kalau dari posisi body kemari itu stiker lebih menonjol.
Ya, itu salah satu penjualan biar lebih banyak peminat ya. Kemungkinan juga nanti saya akan ganti dengan Windows 7 Ultimate, jadi saya lebih prepare ke situ, lebih nyaman di situ dan lebih menyukai di situ juga ya. Nanti setelah saya coba cek dulu apakah Windows ini bisa dipakai dulu sementara. Kalaupun nanti tidak, ya langsung saya install ulang nih. Oke, sudah tampil, kita langsung mengecek. Jadi prosesor yang saya akan pertanyakan nih sama RAM. Tapi RAM nanti ya, mungkin setelah stiker dibuka ya. Baterai low, biar dicas nih kan. Oke, cas berfungsi ya kan, cas berfungsi ya, dia sih asli. Oh ya, di sini untuk casan 20 volt 3,25 ampere kan. Ya, 20 volt 3,25 ampere. Ya maaf, ada sedikit backing vokal di belakang, itu anak saya kan. Oke, kita coba cek. Di sini juga. Ya, keyboard memang lumayan empuk ya. Posisi tangan juga di sini enak ya. Oke. Ini backing vokal saya ada dua nih kan. Yang satu kakaknya nih kan. Satu adiknya, si bayi kan. Prosesor di sini sesuai ya. Intel Core i5 3320M, CPU 2,6 benar. Dan di sini ada kelebihan kan, untuk prosesor itu bisa boost itu artinya melebihi dari speed standar ini. Kemungkinan itu nanti di BIOS kali ya untuk operasinya, untuk menggunakannya. Memori benar, ini 4 GB RAM-nya, memori 4 GB. Oke, Windows 10 Pro 64 bit. Lalu kita cek PGA nya. Di deskripsi itu PGA nya HD Intel 4000. Coba kita lihat. Oke, Intel HD 4000 kan, Intel HD 4000. Ya, Intel HD 4000.
Oke kan, untuk spesifikasi prosesor sama RAM-nya sudah benar. Sekarang saya mau ngecek tahap selanjutnya, hard disk ya, dan juga tinggal lampunya ini berfungsi atau enggak. Dan selebihnya nanti dengan pemakaian aja nih, untuk baterai berapa tahan berapa lama, mungkin dibarengin dengan video berikutnya kan, video di RAM ini sesuai apa enggak nih. Oke, ini kita exit, kita masuk ke hard disk ya. Disknya di review itu 320 giga ya, ini sesuai karena disitu nggak murni pembacanya seperti yang ditulis di kapasitas ya. Di 320 itu memang kebacanya 200, sekitar 290 atau 200 atau 300-an ya, 197 di sini. Untuk hadis oke, sesuai. DVD dum, kita coba apakah ini berfungsi. Bentar, saya ambil CD dulu. Oke, kita tes CD apakah dia bisa membaca. Pergerakan di sini kan sepertinya dia lagi proses membaca. Ya, ternyata CD-nya bisa ya. Di sini saya aplikasinya Visio, Microsoft Visio, dan ini terbaca dan bisa dibuka. Jadi tahap selanjutnya tinggal post install, tapi saya nggak mau pakai, cuma ngecek aja. Ini dimatikan dulu, kita keluarkan lagi. Jadi proses setup ya di dalam. Oke, kita keluarin aja, tutup. Tetes USB-nya, kita isi. USB ya, ini yang saya tes di 3,0 ya kan. 3,0. Nah, dibaca. Flash disk. Oke, terbaca 3,0, ada masalah. Ini boleh dicoba juga ini, apakah untuk bawaannya fungsi normal. Dia pakai baterai ini kan. Sepertinya saya ada baterai. Oke, nyala. Waduh, seperti ini agak boros baterai ya. Untuk USB-nya, cara kita koneksi aja kali ya. Koneksi yang normal. Wow, fungsi. Jadi saya sekarang punya 2 mouse dan di sini ada tambahan volume. Mungkin nanti di media player ya, volume ini. Ini nggak ada. Oke. Saya mau. Oke, untuk reviewnya cukup segitu aja ya kan. Unboxingnya juga kelihatan semua, produk sesuai barang yang dikasih sesuai pembicaraan. Cuma satu yang belum, nanti itu karena ada masa garansi, jadi saya nggak bisa bongkar.
menunggu masa garansinya selesai, nanti akan saya bongkar untuk pengecekan RAM dan saya akan coba upload. Kalau saya ada waktu akan saya upload di video berikutnya ya kan. Berikut hasil pemakaian laptop ThinkPad T430 ini bagaimana, karena saya berencana bermain editing dan bermain game di sana, bahkan juga urusan pekerjaan juga sih. Oke kan, segitu aja sedikit reviewnya dan unboxingnya. Semoga video dari saya berguna, dan juga tambahan dari saya dengan adanya video ini agar mungkin yang ingin cari laptop yang sama T430 akan mempertimbangkan kembali, artinya produk itu sesuai atau tidak. Jadi perlu kan namanya diskusi, chatting dengan seller. Seperti saya tadi saya utarakan, saya kasih tahu tujuannya ya apa nanti barang itu sesuai atau tidak setelah kita terima, dan nanti kita bisa proses komplain. Tapi jangan lupa, seperti saya ini ya ini biasa saya seperti ini ya kan, untuk produk online yang termasuk mahal saya wajib untuk membuat rekaman untuk pembuktian. Jadi kalau berada sesuai, saya akan langsung proseskan dan buktinya. Jadi tujuannya itu kan sekedar berbagi aja buat teman-teman YouTube, agan-agan semua. Mungkin yang lagi hunting untuk versi Lenovo ThinkPad T430 ini termasuk laptop jadul, tapi masih nungguin ya untuk di tahun 2020 ini. Dan saya pun cukup ingin minat memiliki, karena dari speknya itu Core i5 nggak terlalu di bawah banget, artinya untuk kerja itu masih dibilang cukup andal. Oke, segitu aja kan. Selebihnya mungkin nanti akan saya berbagi dengan video yang lain dan uji cobanya juga di video yang lain. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Thanks, bye bye.